Kalimantan Barat baru saja merayakan hari jadi yang ke-64. Tapi masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Di antaranya terkait indeks pembangunan manusia. Data terakhir BPS menunjukkan IPM Kalimantan Barat ada di peringkat ke-30 dari 34 provinsi di Indonesia. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kita akan membahas terkait dengan refleksi 64 tahun Provinsi Kalimantan Barat serta proyeksi pembangunan ke depan bersama Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji dalam program Sapa Kalbar. Program ini merupakan hasil kerjasama Biro Admin Provinsi Kalimantan Barat dengan Kompas TV dan Radio Sonora. Selengkapnya di Sapa Kalbar berikut ini. Saudara, saya sudah berada di ruang kerja Gubernur Kalimantan Barat. Saya bersama Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Sutarmiji. Ada banyak isu yang akan kita bahas hari ini. Di antaranya, ini terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Provinsi Kalimantan Barat. Menarik sekali, tapi sebelumnya sesuai dengan judulnya, Refleksi 64 Tahun Provinsi Kalimantan Barat. Jelas ini membawa harapan di usia yang baru, Kalimantan Barat lebih baik lagi, sesuai dengan tema Maju dan Inovatif. Kepada Pak Gubernur, pertanyaan pertama hari ini, Maju dan inovatif. Filosofi dari pemilihan dua kata ini di dalam tagline ulang tahun Pemprov Kalbar tahun ini apa, Pak? Ya, tentu kita ingin ada satu perubahan yang mendasar ya, perubahan mendasar dalam segala hal. Nah, inovatif perubahan itu baru bisa ada satu percepatan, kemudian terukur, kemudian efisien dan efektif apabila kita lakukan dengan terobosan-terobosan yang menggunakan teknologi dan sebagainya. Yang jelas tidak seperti ya biasa aja gitu ya, tapi harus yang lebih dari biasa. Saya tak mau bilang luar biasa. Lebih dari biasa artinya ya harus inovatif. Inovasi-inovasi yang dibuat untuk jenis pelayanan itu seluruhnya harus lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, kan itu semuanya. Nah, tanpa itu tidak akan dapat kemajuan yang berarti. Maju tapi lambat. Baik, kita bicara maju tapi lambat, mungkin ini bisa kita samakan dengan angka IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Data terakhir BPS menunjukkan kita ada di peringkat 5 besar lagi, 30 dari 34 provinsi di Indonesia terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia ini. Bagaimana tanggapannya, Pak? Sepanjang daerah tidak memperhatikan itu, ya tidak memperhatikan indikator-indikator untuk peningkatan IPM dalam pembangunan, ya selama itu juga IPM Kalbar itu akan seperti itu. Nah, saya waktu wali kota ya, saya tinggalkan IPM Kalbar Pontianak itu 78. 78 artinya sudah jauh di atas rata-rata nasional. Kenapa? Karena APBD kita disusun dengan memenuhi indikator-indikator dari IPM itu. Ya, sehingga kenapa tinggi gitu. Kita bangun sekolah, kita buat ya. Nah, kenapa waktu jadi gubernur saya langsung menganggarkan untuk beasiswa pada 160.000 sampai 179.000 anak SMA, SMK negeri dan beberapa swasta. Itu tujuannya supaya tidak putus sekolah. Baik. Tidak putus sekolah artinya rentang harapan lamanya belajar dengan lamanya belajar itu terpenuhi. Ini kan indikator untuk mengukur IPM. Setuju. Nah, inilah yang tidak dilakukan oleh daerah. Ya, padahal ada daerah yang IPM-nya baru 61. Nah, gimana mau dongkrak provinsi? Saya rasa hampir semua kepala daerah di Kalimantan Barat, kalau kita lihat rencana pembangunan jangka menengahnya, semuanya pasti memprioritaskan IPM. Semuanya juga menjadikan anggaran pendidikan sebagai 3 yang teratas. Tapi kenapa masih ada ketimpangan di sini? Apa programnya tidak sesuai atau seperti memang apa? 3 yang teratas karena undang-undang. Tapi peruntukannya apakah bisa menyelesaikan masa pendidikan? Kan ini kan bukan bicara tenaga pendidiknya, tapi bicara tentang manusia yang menjalani pendidikan itu. Ya, kita lihat jangan sampai ada putus sekolah. Apa yang harus kita lakukan? Ya, jangan sampai misalnya berat mau masukkan anak sekolah, apa yang kita lakukan? Berat karena anak sekolah ya karena masuknya bayar sekian, pakaian bayar sekian, kan itu. Nah, sehingga ya masalah-masalah inilah yang kita selesaikan sehingga ya masyarakat itu menyekolahkan anaknya betul-betul itu. Nah, coba bayangkan.
dia harus menempuh jalan kaki misalnya 3 jam tuh. Bahkan ada SMK, SMA itu satu daerah dia harus menempuh 42 kilo satu hari bolak-balik ya, hanya untuk menempuh di SMA. Nah, harusnya kita berpikir kenapa tidak kita dekatkan di situ ya, di kecamatan itu. Jangan dia menyeberang kecamatan atau ke kota, di situ sekolahnya. Nah, kita buat sekolah SMA kecil misal atau SMP kecil ya. Itu solusi sebenarnya. Jadi ya harus menjawab indikator itu. Ya, ini kan kalau mau bangun sekolah, infrastruktur sekolah itu hitung-hitungan. Ya. Nah, padahal itulah yang utamanya. Kelemahan itu kelemahan kan data pada data kita ya. Nah, saya yakin kalau data kita itu diintegrasikan, kemudian diupdate terus ya, kemudian dia jadi data-data yang valid ya. IPM Kalbar itu bisa terdongkrak tinggi. Baik. Tadi Bapak cerita soal ada beberapa desa di Kalimantan Barat ini yang akses pendidikannya menuju ke sekolah lanjutan seperti SMP dan SMA menjadi sulit karena letaknya jauh. Tapi kalau misalnya kita merujuk pada data Desa Mandiri, sudah ada lebih dari 200 desa mandiri di Kalimantan Barat. Salah satu indikatornya desa mandiri, bukankah dia harus sudah punya SMA paling tidak yang tidak terlalu jauh dari desanya? Dia tidak harus punya SMA, tak harus punya SMP, tapi akses ke sekolah itu lancar. Nah, itu ya. Kan berarti yang tidak punya SMA sudah harus terpetakan di sini gitu. Sudah, kalau makanya status desa itu lebih bagus seluruhnya desa mandiri. Ya. Harus tuh, cuma masalahnya kan jadi lamban kebijakan pemerintah kalau desa itu sudah jadi desa mandiri, dana desanya dikurangi. Harusnya ditambah supaya semuanya mengejar ke sana, sehingga indikator desa mandiri itu variabel-variabelnya itu bisa terpenuhi. Baik, ya. Jadi ada motivasi lebih untuk memperjuangkan desanya jadi desa mandiri. Desa sangat tertinggal, dananya besar, ya bagus jadi desa sangat tertinggal terus kan. Itu yang jadi masalah. Ketika kemudian sekarang pengelolaan SMA dan SMK sederajat sudah ada di tangan pemerintah provinsi, apakah kemudian pemerintah provinsi bisa membangun SMA di daerah-daerah yang memang akses menuju ke SMA, SMK-nya masih sulit? Saya sudah minta kepada beberapa bupati yang daerahnya perlu penambahan sekolah karena lama waktunya masih rendah, angka putus sekolah masih ada ya, untuk membangun SMA, SMK. Nah, sekarangnya kita sudah ya, kita jaga misal Pontianak, SMA-nya kurang tuh. Misal Sungai Beliung itu penduduk paling padat di Pontianak. Tidak ada SMA karena apa? Jadi kalau misalnya tapi dia punya SMK. SMA atau SMK, kalau tidak ada zonasi, ketentuan zonasi nggak ada masalah. Nah, begitu ketentuan zonasi, orang Sungai Beliung itu nggak ada SMA, nggak ada SMK, dia mau sekolah di mana? Kalah saing dengan daerah lain. Akhirnya apa? Bisa putus sekolah. Baik. Kita bangun di situ satu SMA. Insya Allah tahun ini selesai. Ini sudah 24 kelas. Kemudian Mempawah. SMA 1 tahun ini selesai. Kemudian kita lihat Kubu Raya ya, itu hanya di Kuala 2 itu kita bangun tahun ini. Kemudian Landak dibangun di Mempawah Hulu ya. Sambas tahun ini akan dibangun. Mulai bangun tahun ini, tahun depan selesai. Supaya ya tidak ada putus sekolah. Nah, saya sudah ngomong dengan Bupati terpilih Kapuas Hulu, siapkan lahan 2 hektar, tahun depan kita akan bangun di sana. Kemudian Sanggau. Nah, waktu itu saya ngomong sama Bengkayang sama Bupati sebelumnya ya. Sudah siap sebetulnya, akhirnya tidak terrealisasi karena ada hal-hal yang ini ya. Nah, bagi saya selama mimpin sama Pak Wagub ya 5 tahun ke depan, ini kan baru tahun ini tahun ketiga APBD, masih ada 2 tahun APBD lagi kita. Ya, saya maunya seluruh Kalimantan Barat ini ada SMK atau SMA baru. Seluruh kabupaten itu ada satu-satu gitu. Baik, kita tahan sampai di sini. Cerita soal bagaimana membangun SMA dan SMK, kenapa Gubernur memfokuskan pada pembangunan SMA dan SMK? Saya rasa ini ada kaitannya dengan data BPS terkait lama masa belajar. Tahukah Anda bahwa rata-rata lama masa belajar di Kalimantan Barat ini hanya 7,37 tahun. Artinya cuma sampai di kelas 2 SMP.
Bagaimana menyelesaikan persoalan ini? Rasanya kalau melihat data ini tidak heran angka IPM dari tahun 2019 ke tahun 2020 cuma naik 0,01%. Kita kembali sesaat lagi tetap di Kompas TV, Radio Sonora, dan Anda juga bisa bergabung langsung melalui Facebook Kompas TV Pontianak jika ingin terlibat dalam diskusi ini. Kami kembali sesaat lagi. Saudara, Anda menyaksikan Sapa Kalimantan Barat. Kita bercerita soal refleksi 64 tahun Provinsi Kalimantan Barat. Program ini merupakan hasil kerjasama Biro Adpim Provinsi Kalimantan Barat dan Kompas TV, Radio Sonora juga. Dan siaran ini juga kami tayangkan secara live di laman Facebook Kompas TV Pontianak. Jika Anda memiliki pertanyaan ataupun ada hal yang ingin Anda diskusikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, nanti akan dijawab langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat. Kita cerita soal IPM. Tahun 2019, IPM Kalimantan Barat skornya 67,65. Tahun 2020 naik. Tapi naiknya cuma 0,01 jadi 67,66. Progresnya cukup lambat. Tadi Bapak cerita soal sumbangsih dari kabupaten kota yang masih perlu ditingkatkan. Seperti apa sebenarnya kesatuan komitmen terkait hal ini? Ya, sebetulnya kalau daerah betul memperhatikan, ya itu sektor pendidikannya yang masih lemah ya, IPM daerah itu akan tinggi, akan meningkat. Ya, kemudian ya mereka program-program yang mereka susun juga menunjang semua, misalnya sektor kesehatan ya. IPM kan ditentukan oleh pendidikan, kesehatan dan ekonomi ya. Nah, pendidikannya dibuat baik, kesehatannya tidak juga masalah. Ya, kesehatan buat ekonomi dibuat tidak baik juga salah ya. Nah, ekonomi kita lihat sektornya misalnya di situ sih apa sih? Oh misalnya sawit nih. Nah bagaimana jaga ya harga sawit itu nilai tukar petani atau nilai tukar nelayan itu harus dijaga. Jaganya apa? Oh ini dia kos yang dikeluarkan untuk transportasi. Nah gimana kita memperbaiki transportasi di situ? Sehingga iya, dinas itu harus jeli melihat ketika satu daerah nih, kenapa kok angka putus sekolah tinggi? Misalnya nih, harus dicari tahu apa tuh penyebab. Oh karena jauh, oh karena mahal, oh karena ini. Nah makanya kita selesaikan masalah itu. Baik, kalau kita lihat lama angka masa belajar di Kalimantan Barat ini berdasarkan 14 kabupaten kota, cuman Pontianak yang angkanya lebih dari 10 tahun, yang lainnya rata-rata 7 tahun saja. Bahkan nilai rata-rata lama masa belajar 7,37 tahun di Kalimantan Barat. Akses ke pendidikan bagus Pontianak. Ya, kemudian yayasan-yayasan bidang pendidikannya banyak dan mumpuni. Ya, mumpuni artinya dia eksis gitu ya, tidak mudah bubar. Nah, guru-gurunya juga ada ya. Nah, di daerah dengan jangkauan yang jauh ya, itu juga jadi masalah. Sehingga awal-awal waktu itu ya saya buat asrama untuk yang di Bengkayang ya. Itu karena mereka menempuh untuk pendidikan jalan kaki bisa 5 jam. Nah, kapan dia tidur kan gitu. Kalau dia harus kembali ke daerahnya. Nah, akhirnya anak-anak tuh seadanya aja di pondok, istilahnya di pondok, di saung-saung gitu tinggalnya kan, jadi masalah dari kesehatan dia lagi nanti kan. Nah itu juga harus kita selesaikan satu-satu ya, pelan-pelan itu, tapi harus ada progresnya, nggak bisa enggak. Jangan biarkan ya. Baik. Nah saya bingung juga kalau manajemen APBD itu bagus ya, maka bisa aja, bisa itu. Nah kelemahan, tapi seluruhnya nih saya lihat ya, perencanaan pembangunan tidak didukung oleh data yang benar, itu aja. 14 kabupaten kota tidak punya data yang benar untuk mendukung program pembangunan yang mereka bikin. Iya, karena datanya tidak valid. Datanya nggak kena. 64 tahun loh Pak Provinsi Kalimantan Barat, kenapa kita masih bisa bilang data tidak kena? Itu. Saya menyusun RPJMD ketika itu ya. Datanya tentu saya pakai data yang sudah ada. Ya. Nah ketika data ini diuji kesahihannya itu jauh beda, jomplang. Contoh,
jalan kondisi mantap di dalam laporan terakhir itu 86%. Nah, fakta di lapangan cuma 49. Ya, setelah kita lihat jalan yang ada, provinsi punya itu 1.400-an kilometer, kondisi mantap itu cuma 49%, lainnya amburadul, jalan tanah, jalan apa, gimana mau dibilang 86%. Nah, akhirnya kita perbaiki datanya. Enggak apa-apa saya bilang, pahit-pahit lah. Ya, tapi kita memulai dari hal yang benar. Ya, progresnya jelas. Sekarang kita bilang, oh 100% mantap, faktanya. Baik. Ya, nggak benar kan itu. Nah, pertanian, luas lahan tanam 512.000 sampai 529.000 hektar. Ya, hasilnya 1,7 juta ton setara dengan 1,2 juta ton beras. Kebutuhan makan dan industri 1 tahun di Kalbar 600.000 ton. Surplus, artinya harusnya surplus 600.000. Faktanya beras Kalbar tak pernah keluar, tapi beras luar masuk Kalbar 597.000 ton. Gimana tuh? Kalau ada banyak sekali data yang salah, yang Anda berikan contoh tadi saja sudah ada 2 sektor, ada infrastruktur, ada pertanian. Kalau banyak sekali data yang salah, kita mau percaya pada siapa nih masyarakatnya? Mau mengacu pada data yang mana nih? Apa makanya masalahnya? Kita nggak perlu lihat siapa yang salah, ya apa salah, perbaiki, buat sesuai dengan yang benar. Jangan ada pencitraan dan sebagainya seakan-akan berhasil, tapi sebenarnya semu, nggak ada yang berhasil gitu, nggak ada yang berubah. Nah, saya mau orang kritik apapun, ini data yang benar. Kita jangan bohongi diri kita sendiri lah. Memang mau hidup dengan pencitraan terus, ya. Kalau saya nggak mau apa adanya, rusak, salah. Bapeda, saya bilang jangan mempermainkan data. Bapeda jangan coba mengubah-ubah itu sehingga tampilannya gimana gitu. Nggak usah. Baik. Yang rusak ya perbaiki. Oh, mau sekolah, mau belernya rusak semua, beli. Oh, tak cukup anggaran, ada yang lebih prioritas. Cerita soal satu data ini kan sudah mulai Bapak gaungkan dari awal menjabat sebagai gubernur. Progresnya sampai saat ini seperti apa program Tidak satu hanya data? gubernur, saya waktu wali kota aja seluruh data kita sudah punya hampir 2 juta data set waktu di kota. Ya. Nah, di sini kita mungkin sudah cukup besar juga jumlah data yang di sini. Nah, di sini itu lamban, dinas-dinas itu kalau nggak diminta, nggak ada kirim data. Kan kita punya data analitik room yang besar dan canggih. Betul, tapi kan mereka tergantung pada dinas-dinas supaya bisa tayang di situ dan diolah. Bukti dinas saja datanya nggak ada yang beres-beres. Baik. Nah, itu masalah kita, ya. Nah, sehingga mereka tuh siap bekerja datanya ini, nah tapi lamban gitu. Nah, di kota dulu kita punya hampir 2 juta dataset. Ini sekarang ini baru puluhan ribu aja kayaknya tuh. Berarti yang harus dikejar banyak sekali. Itu kota 1, artinya setidaknya kita punya 14 kali lipat dataset lebih banyak daripada kota. Harusnya, ya. Misalnya jenis pelayanan SOP-nya harus ada. Pontianak itu SOP-nya ada 7.900-an SOP. Jadi orang kalau mau pelayanan A, ya SOP-nya ini. Kalau tidak seperti itu mereka bisa komplain. Nah, kalau sekarang pelayanan ini kita sebut pelayanan cepat, transparan. SOP-nya mana? Nggak ada. Apa yang mau dibilang cepat, apa transparan? Bisa cepatnya 100 hari, kan? Nah, itu karena yang tidak ada standar yang jelas. Ya. Akibatnya apa? Karena gini, itu tidak berani membuka diri, itu ya masih. Ya. Makanya saya bilang ya pejabat-pejabat di provinsi, saya banyak yang saya masuk anak-anak muda, supaya wawasan terbuka. Ya. Kalau cuma, kadang kalau yang senior bisa aja takut, data ini tak boleh sembarangan keluar begini. Bukan waktunya lagi, ada data yang rahasia. Data tidak boleh sembarangan keluar, nanti Bapak marah. Apa? Data tidak boleh sembarangan keluar, nanti Bapak marah. Enggak ada. Kita jeda dulu sejenak Pak, kita kembali saat lagi. Cerita soal data ada yang menarik juga dan bikin miris di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu angka pernikahan di bawah usia 16 tahun menurut catatan BPS
yang juga angkanya masih belasan persen. Itu cukup tinggi karena ini adalah eranya untuk bersaing. Kalau 16 tahun sudah menikah, maka bisa dipastikan maka ada belasan persen pula yang terganggu ketika harus menempuh pendidikan. Kami kembali sesaat lagi, tetap di Sapa Kalbar. Anda bisa bergabung lewat laman Facebook untuk meninggalkan komentar atau pertanyaan. Anda masih menyaksikan Sapa Kalimantan Barat, Saudara. Seperti biasa, setiap tahun BPS selalu merilis statistik kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Barat. Saya sempat melihat dari 244 halaman yang dipublikasikan oleh BPS, diantaranya ada data terkait dengan angka pernikahan di bawah usia, bukan angka pernikahan, angka kawin perempuan dan laki-laki di bawah usia 16 tahun. Untuk Provinsi Kalimantan Barat, angkanya adalah 14,25%. Ini merupakan angka yang cukup tinggi karena kita berasumsi 16 tahun itu adalah usia seharusnya menempuh pendidikan. Ketika kemudian sudah kawin atau sudah berkeluarga, pasti akan menjadi kendala menempuh pendidikan. Padahal pernikahan usia dini ini rentan sekali menimbulkan masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di masa depan. Strategi kita seperti apa seharusnya? Begini, kita kan bicara data itu valid dan berhubungan satu dengan yang lain. Bisa diuji sahih dengan data-data yang lain misalnya ya. Nah, membuat data bicara juga itu harus dengan istilah yang pas, jangan tidak pas ya. Nah, kalau kita bicara ini kan, kalau kita bicara tentang perkawinan atau pernikahan, ya maka kita ngacu pada Undang-Undang Nomor 174, ya, yaitu perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, ya. Kemudian perkawinan itu harus dicatatkan. Nah, ketika perkawinan tidak dicatatkan, ya maka negara bukan tidak sah, ya, negara menganggap tidak pernah ada. Nah, BPS harus menyajikan data ya perkawinan yang tercatat, ya. Dari yang tercatat ini berapa yang di bawah umur, ya. Sehingga kalau ada banyak di bawah umur berarti itu izin pasti dari pengadilan. Nah, alasannya apa? Nah, ini harus kita selesaikan, ya. Nah, sekarang kalau tidak tercatat, korelasinya sama nggak dengan anak yang putus sekolah, ya? Oke. Kan itu. Kalau misalnya korelasinya oke, data ini valid. Tapi kalau tidak, ya, maka perlu ada langkah-langkah. Kalau valid langkah-langkahnya ini, kalau tidak ini, nah, makanya data itulah penting untuk diuji sahih dulu, ya, baru kita bisa ambil kebijakan. Kalau saya seperti itu melakukan itu, sehingga langkah-langkah yang kita lakukan menyelesaikan masalah. Tapi kalau tidak kita lakukan seperti itu, makanya beda. Nah, di masyarakat nanyanya pun beda juga. Ditanya pernah nikah atau pernah kawin, beda jawabnya pasti. Coba aja kalau nggak percaya. Oke, baik. Berarti masih ada, kita katakan begini, masih perlu uji sahih terhadap data ini. Tapi kita tentu tidak bisa tutup mata bahwa ada pernikahan usia dini yang masih terjadi pasti di Kalimantan Barat. Strategi kita seperti apa? Usia dini di Kalbar ya ada, dan mungkin ya kalau saya malah 2-3% aja itu udah tinggi. Tapi 2-3% apakah dari jumlah totalitas rumah tangga yang terbentuk, ya? Atau misalnya nikah yang tercatat, ya, atau nikah yang tidak tercatat juga. Nah, kalau begitu cukup besar juga nikah yang tak tercatat. Tapi kalau dari data, nah kita baru bisa tahu nanti data keluarga. Kan sensus nih data keluarga ya. Yeah. Nah, kita bisa lihat di situ nanti ya kebenaran ini. Nah, jadi hati-hati. Nah, makanya saya bilang dengan dinas ya, itu ketika menyampaikan data harus jelas, harus benar sumbernya. Karena BPS biasanya datanya kalau misalnya Kalbar dalam angka, sumber data Bapeda Kalbar, sumber data Dinas Kependudukan Kalbar, sumber data ini gitu ya. Nah, jangan sampai kepala OPD-nya serahkan ke sekretaris serahkan ke kabit serahkan ke kasubdit, kemudian kasubdit serahkan dengan staf. Akhirnya staf yang sudah data asal aja. Kita pernah kejadian waktu di Pontianak waktu itu. Baik. Ya. Nah, sehingga terjadi amburadul. Saya berdebat panjang dengan DPS.
Ya, dengan uji ya beberapa memang harus diperbaiki. Ya, nah itulah model kita. Kita makanya Pak Jokowi berupaya bagaimana ada satu data. Begitu pentingnya data karena kita sudah terbuai selama ini kerja tidak pernah menggunakan data secara benar, kemudian tidak pernah juga keinginan untuk uji sahih data yang kita pakai. Menghubungkan ada tidak korelasi antara satu data dengan data yang lain. Kalau saya selalu kalau data ini membuat saya kurang bisa menerima, saya akan cari data lain pembanding ya. Data pembanding saya kemudian punya data pembanding. Harus ada uji sahihnya lagi ya. Itu. Nah, baru kita bisa buat satu program untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Baik, saya punya data pembanding. Saya yakin sebagai kepala daerah, Bapak punya kuasa untuk memvalidasi data yang telah dipublikasikan BPS. Tapi sebagai media dan masyarakat, saya rasa memang rujukan kami adalah BPS. Salah satunya data terkait usia kawin menurut jenis kelamin, perempuan dan laki-laki di antara usia 15 sampai 19 tahun. Laki-laki yang sudah kawin di usia 15 sampai 19 tahun jumlahnya 1,63%, sementara perempuan lebih banyak, hampir 4 kali lipat, ada di angka 8%. Ini kan berarti ada akses pendidikan yang masih perlu kita pertanyakan. Ada ketimpangan di sini ketika angka kawin usia dini perempuan itu 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Nah, sekarang kan harus diuji lagi apakah dia ini sekolah nggak? Nah, pernah sekolah nggak? Ya. Kemudian kita uji lagi angka putus sekolah. Ya, ada kan korelasinya? Kalau tidak signifikan korelasinya, data ini perlu diperbaiki. Mungkin cara nanyanya beda, mungkin itu dan sebagainya. Kan itu. Nah, seperti itu nanti kita mengujinya. Baik. Kalau saya sebagai masyarakat saat ini saya memilih untuk mungkin bukan mengabaikan, tapi menyerahkan tugas untuk memvalidasi kepada Bapak. Tapi terkait dengan akses pendidikan perempuan dan laki-laki, apa yang akan kita lakukan agar setara di usia Kalimantan Barat yang sudah lebih dari 64 tahun? Makanya kita buat ya pendidikan itu untuk negeri gratis ya sampai perguruan. Bahkan saya lihat ini yang tidak mampu itu kurang lebih berapa persen sih? Misalnya 40%. Oke, 40% itu saya siapkan pakaiannya, sepatu, tas dan sebagainya ya. Nah, kita buatkan, kita siapkan. Tapi gurunya juga harus betul-betul melihat bahwa memang tak mampu itu. Nah, supaya nggak ada alasan lagi, oh beli pakaian, oh ini, oh itu kan. Nah, oh kadang di sekolah itu ada bantuan komite misalnya untuk perbaiki mobiler lah, inilah itu, mobilernya kita siapkan. Ya. Jadi nggak ada alasan lagi nggak sekolah. Ketika tahun lalu dan tahun ini kemungkinan kita masih akan tetap sekolah daring, terkait dengan pandemi, kemana dana pendidikan itu sebaiknya kita alihkan? Karena dana pendidikan masih tetap tinggi. Dana pendidikan tetap, ya kita bayar di sekolah tetap kita bayar karena guru kan tetap hadir. Ya, operasional sekolah kan tetap, ya. Nah, sehingga beasiswa itu tetap kita bayar. Beasiswa itu kan untuk membayar kebutuhan anak, kewajiban anak di sekolah ya sebesar maksimal 100.000. Nah, guru juga kan harus melakukan hal-hal yang perlu biaya gitu ya. Kita tetap itu. Dan dana pendidikan tinggi, kemudian mobiler tetap kita siapkan, pakaian ini tetap kita berikan gitu ya. Baik. Karena ini kan di masa ini kan kita tak tahu kapan harus sekolah, kapan harus tidak kan. Tapi segala infrastruktur harus siap. Baik. Yang penting sudah siap dulu akses pendidikannya supaya mudah-mudahan dari sektor pendidikan IPM kita bisa didongkrak. Selain sektor pendidikan masih ada 2 sektor lainnya lagi yang terkait dengan cara atau metodologi menghitung indeks pembangunan manusia di sebuah provinsi, yaitu adalah kesehatan dan ekonomi. Kita bahas setelah jeda berikut ini, saudara tetap di Sapa Kalbar. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Sapa Kalimantan Barat. Saudara, saya masih bersama Gubernur Kalimantan Barat, Pak Sutarmiji. Kita masih cerita refleksi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat di usia yang sudah lebih dari 64 tahun. Cerita soal IPM, pendidikan tadi sudah kita bahas di 3 segmen pertama. Segmen kali ini kita ingin khusus membahas soal kesehatan. Pandemi masih belum berakhir sampai dengan saat ini. Kita tidak tahu kapan akan selesai.
pasti konsentrasi juga semua masih tersedot pada wabah. Tapi menarik sih, karena sampai dengan minggu kemarin, sudah hampir 1 tahun pandemi masuk di Kalimantan Barat. Minggu lalu Bapak masih menegur daerah yang lalai mengirimkan hasil swab PCR. Artinya sudah hampir 1 tahun, kenapa kita masih belum bisa meyakinkan semua pemangku kepentingan, semua stakeholder ini untuk satu suara dan sama-sama giatnya untuk memerangi COVID-19? Mungkin karena daerah sudah mulai jenuh kali ya. Awal-awalnya dulu rajin tuh kirim swab untuk kita PCR kan. Tapi sekarang ini sudah mulai kendor dan sebagainya. Bahkan ya ada yang tak mau kirim karena kalau daerahnya jadi status zona risikonya bisa merah, oranye, kuning, nanti takut itu. Akhirnya tak kirim kan bisa aja dia hijau tapi bukan tidak ada kasus karena memang tidak pernah tracing dan testing. Ya. Nah pemahaman yang ini yang harus kalau saya bilang biar aja awalnya mungkin yang positif tinggi ya, tapi dengan tracing yang benar ya maka ini perlu dibatasi ya sehingga itu. Nah saya ambil contoh kemarin ketika PJ Bupati saya perintah untuk melakukan nggak pernah swab tuh sebelumnya Bengkayang itu nggak pernah. Makanya dia lalu hijau, kuning ya, itu aja. Oranye nggak pernah. Nah begitu Pak PJ itu saya lantik ya, saya minta dia fokus pada itu. Nah dia kirim banyak-banyak, satu hari kadang kirim 100 ya, banyak sekali dia kirim. Akhirnya Bengkayang itu hampir lagi merah. Nah sekarang dia kemarin kirim 100-an lebih. Tadi malam hasilnya itu yang positif itu ya 10-an aja ya. Turunnya drastis gitu ya. Bahkan ada satu kecamatan itu yang sampel dikirim tidak ada yang positif. Nah, akhirnya minggu ini dia pada posisi yang lompat dari yang paling bawah naik 3 tingkat ya. Nah, kalau dia terus lakukan ini minggu depan dia bisa kuning gitu ya. Dan kuning. Nah, terus kita lakukan. Nah, ini ya seperti kemarin ada satu daerah yang sering saya tegur ya, tapi ya ngomel-ngomel lah mereka ya terserah aja. Nah faktanya awalnya dia kuning, sekarang udah oranye. Nah kalau dia tak tangani sebentar lagi merah. Nah merah kenapa? Kenapa kita harus jaga jangan sampai merah? Kalau itu merah, dia akan kewalahan rumah sakitnya, dia akan orang tak mau datang ke sana, berarti ekonominya tak ini ya, aktivitasnya jadi terbatas itu yang harus dia jaga. Begini, kita kan tidak boleh sampai merah, tapi kita harus kirim swab PCR ketika misalnya banyak sampel PCR yang dikirim, banyak yang positif, banyak yang merah, nanti Pak Gub marah juga. Jadi ini seperti si malakama. Saya masalah merah tidak marah, tapi perlakuan terhadap mereka yang positif ini harus jelas ya. Makanya saya bilang yang cycle thresholdnya itu 32 sampai 37 isolasi mandiri. Karena viral loadnya, kandungan virus di dalam darahnya, di dalam badannya masih kecil. Kemudian yang 30 sampai 5 atau 4 ya. Kan semakin kecil angkanya, viral loadnya semakin tinggi ya. Itu berbanding terbalik. Jadi kalau CT-nya makin kecil angkanya, maka viral loadnya semakin tinggi, semakin besar. Koreksi saya kalau salah. Kemarin dari Kayung Utara ada yang ditemukan CT value-nya 12. Berarti itu tinggi? 12 itu 1 juta lebih. Pasti ya. Nah, makanya waktu ribut masalah ini saya pastikan yang pertama kali bilang banyak surat keterangan itu palsu saya. Ya, kenapa? Karena ketika penumpang satu pesawat, kita ambil sampel 20 orang, dan ternyata ditemukan CT yang 15 sampai 16. 5 sampai 16 ini viral loadnya paling kecil 650.000. Tidak ada satu alat pun yang tidak bisa mendeteksi nih, termasuk rapid test, bisa mendeteksi itu. Artinya apa? Apalagi dia pakai PCR, pasti palsu. Nah, PCR dengan angka viral load itu ya, angka viral load kemudian angka CT dan viral load, berarti pada CT yang 37 pun PCR bisa baca. Nah, kalau begitu ini berarti belum menyelesaikan yang saat itu Bapak sempat protes terkait dengan pihak bandara,
kantor kesehatan pelabuhan, Iya. dan juga Kementerian Perhubungan. Nah, faktanya sekarang yang palsu-palsu kan banyak. Nah, yang sulit dipalsukan sebetulnya itu PCR. Nah, tapi ada, nah, yang 2 orang dari Bali ini yang kita dapat 15-16 ini, dia dapat dari rumah sakit di sana. Saya minta investigasi ya, supaya dia tahu gitu, kenapa dia bisa dapat itu. Saya pastikan ini palsu, 1000% palsu. Ya, dia harus diinvestigasi. Nah, kenapa perlu itu ya? Saya lihat angka kematian kita 30-an. Ya. Saya lihat riwayat yang meninggal ini. Ternyata lebih banyak yang terpapar itu di luar Kalbar. Di luar Kalbar itu rata-rata yang terpapar kalau begitu ketahuan kandungan viralotnya sudah di atas ratusan ribu. Ini artinya penanganan lambat atau lambat dibawa ke rumah sakit? Bukan lamban, karena mungkin ya jenis virusnya lebih ganas dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas sampai ada yang 8, ada yang tertinggi itu 5 miliar. 8, yang 5 itu suaminya meninggal, istrinya itu 8 miliar. Tapi sembuh itu dalam waktu 2 bulanan lah, ya. 2 bulanan sembuh, tapi suaminya meninggal dan dia beritahu. Nah, ibu ini paham gitu. Ketika suami meninggal, orang banyak ngeliat, dia bilang nggak usah melayat. Ya, suami meninggal karena COVID. Benar dia, ya. Nah, akhirnya dia pun mengisolasi diri karena dia masih tahan gitu kan, mungkin dia tidak ada komorbid, tidak ada apa kan. Nah, positif, orang yang positif COVID sepanjang penanganannya baik dia kan sembuh kan itu. Tapi positif dibiarkan, orang dibiarkan udah parah baru masuk rumah sakit, kayaknya masalahnya kalau dia ada komorbid, ada penyakit bawaan. Terakhir sebelum jeda Pak, sebenarnya kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19 di Kalimantan Barat ini masih cukup atau tidak statusnya? Cukup. Tingkat keterisian, apakah kita punya datanya sampai pagi ini? Karena saya sampai dengar pagi ini yang di rumah sakit seluruh Kalbar itu 97 orang. Sudarso 20-an lebih. Kapasitas kita berapa sebenarnya? Ada berapa bed? Sudarso bisa 200. Baik, berarti tapi belum sampai 50% tingkat keterisian. Nggak sampai 10% sekarang ya. Kita mudah-mudahan nggak sampai meludak. Kecuali Sintang itu masalahnya isolasinya di rumah sakit. Okay. Ya, jadi kalau Sintang sekarang yang paling tinggi jumlahnya itu di Sintang. Tapi Sintang itu masalah semua orang yang itu isolasi. Artinya gejala ringan juga ada di rumah sakit. Rumah sakit, kemudian Melawi juga rujuk situ, Melawi, Skadau juga ke situ, ya Kapuas Hulu juga ke ini. Baik, kita akan jeda dulu sejenak Pak, masih ada satu segmen lagi terkait dengan kesehatan. Pandemi pasti erat sekali kaitannya dengan ekonomi, karena banyak pertanyaan terkait kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah, tapi juga terkendala dengan pandemi COVID-19. Di satu sisi kita punya keinginan untuk tetap sehat sampai pandemi ini selesai, tapi di sisi lain pasti banyak pekerjaan atau banyak perut yang ingin tetap harus terisi walaupun ada pandemi yang melanda. Kami kembali sesaat lagi. Saudara, ini adalah segmen terakhir di Sapa Kalimantan Barat hari ini, tapi masih banyak yang akan kita ceritakan soal bagaimana rencana untuk membangun Kalimantan Barat selama 1 tahun ke depan, diantaranya dari sektor ekonomi. Sebentar lagi Imlek dan Cap Gome. Kalau kita merujuk pada tahun-tahun dalam kondisi normal sebelum pandemi, ini pasti jadi masa di mana destinasi wisata Kalimantan Barat, wisata budaya khususnya akan menjadi primadona. PAD lumayan terserap dari sini. Tapi tahun ini kan dipastikan tidak ada festival Imlek dan Cap Gome ya Pak? Yeah. Berarti tidak ada peluang PAD dari sini. Kenapa tidak bisa diambil jalan tengah? Ini bukan pertanyaan saya mendapatkan pertanyaan ini dari media sosial, cukup banyak yang bertanya. Kenapa tidak mengambil jalan tengah saja, tetap melaksanakan festival Imlek dan Cap Gome, tapi misalnya tetap dengan protokol kesehatan, seperti waktu meresmikan mal? Enggak. Jadi begini ya, sepanjang masyarakat kita tingkat disiplinnya rendah, seperti yang tadi Pak Jokowi katakan itu pembatasan itu ya.
Itu juga tidak berhasil. Kenapa? Karena tingkat disiplin masyarakat kita rendah. Nah, kenapa mall diresmikan? Ya, mall itu luasnya 78.000. Ya, kalau diisi dengan undangan 200 orang kan kira-kira lengang nggak tuh? 2 lantai loh. Ya. Jadi ramai masyarakat itu karena waktu peresmian enggak, kita tetap protokol kesehatan. Jadi ramai karena ada barongsai dan atraksi nugget tuh ya. Itu nggak boleh harusnya. Yang memancing orang datang berkerumun. Nah, mallnya buka nggak masalah karena dia bisa merekrut lebih dari 2.000 tenaga kerja. Nah, tenaga kerja yang tidak mempunyai skill yang gimana gitu ya, karena untuk ya cleaning service-nya, penjaga tokonya dan lain sebagainya ya, itu lebih 2.000 itu akan terserap dan 80% sudah nyewa, tinggal persiapan itu aja outlet dia ya. Nah, itu dari sisi ekonomi kita hitung, tapi ketika peresmiannya itu, nah sekarang kemarin saya bilang hentikan tuh kegiatan yang seperti itu ya. Nah itu sudah, ya, artinya dalam kondisi-kondisi tertentu ya kita buka, boleh. Ketika lokasi-lokasi tertentu harus disiplin, protokol kesehatan ketat harus. Ya. Bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak menerapkan standar ganda terkait jenis usaha mana yang boleh dibuka dan jenis usaha mana yang tidak boleh? Tidak ada standar ganda, ya. Kenapa warung kopi sering dirazia? Karena jarak tidak diatur, tidak lagi ada jarak ya. Nah, klaster yang banyak berkembang sekarang ini masalahnya minum dan makan secara bersama-sama. Karena buka ini kan sambil ngobrol kan itu. Nah, sehingga itu juga itu ketat ya. Tidak ada standar ganda. Nah, sebetulnya bukan provinsi yang harus itu. Ya, provinsi itu ngambil alih kalau di daerahnya nggak ketat. Harusnya kan kabupaten kota, bupati wali kota itu dan satgasnya. Kalau kita di provinsi ini melihat mana yang lemah kita masuk gitu, ya di situ. Ya. Nah itu yang harus perhatian. Jangan berpikir ya nanti kalau kita tegas dengan masyarakat, kita keras masyarakat, nanti mau maju lagi tak dipilih. Saya nggak mikir gitu tuh. Ya. Oh yang benar Pak. Enggak, sungguh mati dan demi Allah saya tidak pernah berpikir seperti itu. Kenapa? Saya diamanahkan untuk menjadi gubernur, menjaga ini. Sama waktu jadi wali kota, ya. Nah kalau masyarakat menganggap ada keberhasilan, kita maju lagi, dia pilih ya. Kalau tidak pun kita sudah siap kok dengan berbagai risiko. Kenapa ada beberapa bupati tidak terpilih? Dia evaluasi. Kenapa selama ini melakukan hal-hal ini? Tidak juga kan? Ya. Tapi betul. Kenapa tak dipilih? Kenapa? Saya yakin 95% masyarakat ingin agar COVID ini cepat dan tidak tertular COVID. Baik. Saya sepakat dengan Bapak bahwa sama seperti hal lainnya, penanganan COVID-19 maupun penanganan indeks pembangunan manusia di Kalimantan Barat ini perlu kerjasama 14 kabupaten kota. Iya. Komunikasi politik seperti apa yang diterapkan agar semuanya sejalan begitu. Karena saya juga melihat kayaknya cukup banyak juga ya yang gerah karena banyak sindir-sindiran katanya. Kenapa Bapak suka nyindirnya di media sih? Kenapa lewat Facebook sih? Komunikasi politik seperti apa yang diterapkan? Saya biasanya ngobrol langsung. Bahkan kepala-kepala dinas pernah kita kumpulkan di sini. Kita berikan arah, kita curhat tuh apa sih kalau yang kesulitan mereka apa semua. Ya. Nah, kalau sudah dilakukan melalui itu pun masih juga tak dilakukan kewajiban dia, nah satu-satunya itu dibuka pada masyarakat. Berarti ini level bandelnya yang dibuka pada masyarakat. Ini level bandelnya udah tinggi sekali. Saya puji juga Bengkayang, saya apresiasi. Landak saya apresiasi, Sintang saya apresiasi, tapi terakhir ini ya. Bisa nggak kita misalnya kalau memang sudah sangat bandel, ada sanksi seperti penundaan pembayaran dana bagi hasil daerah misalnya? Ya, kita lakukan. Saya lakukan, ya bukan tidak dilakukan, saya lakukan. Bahkan terakhir kalau masih lagi ya udah kita akan memperhatikan ya yang ini yang harus ada insentif bagi mereka yang serius gitu ya. Yang nggak serius nggak usah ya.
Makanya serius, misalnya ya contoh kemarin ya, Nanda, Karol mau KSO dengan pihak ketiga untuk PCR. Saya bilang oke, kita siapkan bangunan labnya dari provinsi, ya. Nah kemudian yang TNI AU, ya sudah alatnya sudah lengkap semua, tapi gedungnya nggak ada, karena perlu cepat bangun aja, saya bilang. Kita bangun ya. Nah kita lakukan itu, karena apa? Kubu Raya sudah punya mobile PCR ya, tapi mobile PCR itu hanya menentukan positif negatif, viral load, density tidak tergambar. Tidak terdeteksi. Kemudian yang masalahnya daerah punya PCR, tapi dia melakukan testing itu kecil jumlahnya. Kadang satu hari cuma 7-8 orang aja. Kenapa? Kurang SDM? Bukan kurang SDM, masalahnya reagen kitnya itu mahal. Untuk satu orang itu bisa 400.000. Nah kalau satu hari di 100 orang, coba berapa tuh? 40 juta satu hari, ya. Nah kalau di satu hari 200, 300, persentase ini. Nah ini habis dananya di situ. Nah provinsi aja penanganan ini dengan bantuan beras dan sebagainya, kita mungkin sudah 200 miliar, tambah 1 tahun ini 100, 300 miliar. Nah 300 miliar ini kalau tidak ada pandemi, kita bangun untuk jalan, itu mungkin sudah banyak capaiannya. Ada pertanyaan juga terkait dengan pembangunan infrastruktur. Apakah tahun ini akan ada refocusing anggaran lagi terkait dengan pembangunan infrastruktur karena pandemi? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Makanya kita masyarakat harus bersinergi terus sama pemerintah gitu ya. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak ya. Kalau ada misalnya kerumunan apa gitu ya, bukan kerumunan gimana, hindari ya. Nah, tetap masih masa pandemi ya, jangan dianggap sudah selesai. Nah kalau ini bisa kita lakukan, kondisinya ya landai-landai seperti ini, pembangunan bisa berjalan. Nah kemampuan masyarakat saya lihat masih cukup baik. Ya buktinya pajak daerah bisa terrealisasi 96%-an. Nah artinya 96% itu nominalnya lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Walaupun tidak capai target 100% karena targetnya dinaikkan. Tapi nominalnya seperti tahun lalu, tahun sebelumnya tercapai, lebih tinggi gitu. Nah artinya kita bisa jaga gimana ekonomi berjalan, ini berjalan. Nah ekonomi Kalbar ini baru akan terlihat. Kita kan awalnya nomor 4 tuh di Kalimantan, sekarang kita sudah nomor 2, ya, porsinya sudah nomor 2. Kecuali Kaltim ya, Kaltim itu 50%, Kalimantan itu di Kaltim. Kenapa? Infrastrukturnya memang disiapkan ya dari BBM dan sebagainya, tambang sebagainya. Tapi kita baru mulai tahun ini ya, beberapa tahun ini. Nah sehingga porsi kita sudah di urutan kedua. Bukan tidak mustahil ke depan kita ya, karena gini, Kalbar itu penghasil CPO nomor 2 terbesar di Indonesia, 2,4 juta ton. Tapi tidak pernah tercatat di Kalbar. Berarti kalau sudah ada target menjadikan Kalimantan Barat pertumbuhan ekonomi nomor 1 di Kalimantan, kita sudah punya cara untuk menyelesaikan masalah klasik tidak bisa mendapatkan PAD dari CPO ini. Kita jangan cerita PAD, terus ceritanya tampilan ekonomi, sehingga dari CPO itu nanti ada bagi hasil ini, bagi hasil itu ya. Kalau dulu kan bagi hasil pajak ekspor. Nah sekarang pajak ekspornya udah 0%. Nah, tapi nanti kalau dikenakan kita akan mendapatkan itu, sehingga ada percepatan dalam pembangunan daerah. Nah sekarang kan nanti lewat Pelabuhan Kijing, kemudian Antam sudah mulai produksi membangun pabrik, berarti di situ dia bisa serap 4.000 berapa puluh ribu tenaga kerja gitu ya, mungkin puluhan ribu ya, 40 atau 4.000 gitulah. Nah pelabuhan juga ya, kemudian saya hanya wanti-wanti masalah ya Kalsel itu kan banjir ya, itu pun belum tahu ada. Kalau Kementerian SDM bilang itu bukan masalah pertambangan penyebabnya, tapi kalau saya boksit itu khawatirnya itu gini, kuota boksit ditentukan oleh kementerian itu kadang lebih 20 juta ton per tahun.
20 juta ton artinya ada 20 juta meter persegi lahan yang turun 1 meter. Karena kan diambil tuh. Betul. Ya. Kemudian kalau dia ambil galian 2 meter berarti ada 10 juta meter persegi. Kalau dia kali 3 meter, 4 meter berarti ada 5 juta meter persegi lahan setiap tahun turun. Apa yang bisa kita lakukan di Kalimantan Barat agar pembangunan dan eksplorasi sumber daya alam tidak merusak lingkungan? Dia ada kewajiban reklamasi. Ya, untuk nanam apa. Yang ini harus diketatkan. Nah, masalahnya kan yang melaksanakan ini siapa? Mereka juga, ya. Nah, kalau udah seperti itu apa itu? Pengawasan ada inspektur tambang itu dari kementerian, ya. Nah, ini kerjanya tidak maksimal. Makanya saya wanti-wanti betul ya, jangan sampai ya penurunan permukaan itu akhirnya penyebab banjir. Tapi beberapa daerah saya lihat ada juga penyebab banjir itu karena pendangkalan alur sungai akibat peti. Peti di Melawi, ya. Nah, kemudian kalau Bengkayang itu pengerukan sungai Sambas besar, sungai Sambas kecil itu mendesak. Kalau ini bisa dilakukan, Bengkayang saya yakin nggak banjir. Baik. Saya sih sebenarnya tidak mau menyela, tapi waktu kita sudah habis tidaknya dari 5 menit yang lalu. Terima kasih banyak Pak Gubernur sudah berbagi. Kita berharap ada edisi-edisi lain untuk bercerita soal bagaimana rencana kita membangun Kalimantan Barat di tahun-tahun yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak, selamat kembali bertugas. Tadi pesan-pesan untuk masyarakat juga sudah disampaikan bagaimana bekerja sama dengan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan agar bisa sama-sama cepat kita lalui badai pandemi COVID-19 ini. Karena tanpa COVID-19 pun tantangan pembangunan kita sudah sangat banyak, luar biasa. Apalagi dengan adanya pandemi dan virus yang masih belum reda sampai saat ini. Saya Dea Citra Rahmatika mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tayangan ini bisa Anda simak di Radio Sonora 96,7 FM Pontianak dan juga di layar Kompas TV Pontianak. Selamat pagi, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.